Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Mukhbit itu artinya orang yang tawadhu, di saat dizalimi tidak ingin membela. Ada hubungannya nanti dengan aslimu, menyerahkan kepada Allah. Jadi menyerahkan kepada Allah bukan dalam urusan ibadah saja. Ternyata di saat ada yang memperlakukan kepadanya dengan tidak benar dan tidak baik, dia pasrah kepada Allah. Sehingga menjadilah dia orang yang tampak mukhbitin, dengan penuh kesabaran, tidak akan membela diri di saat dizalimi. Maka ini pangkat tinggi. Bahkan disanjung-sanjung dalam banyak ayat tentang orang-orang yang seperti ini. Wabasyiril mukhbitin, ini orang mukhbit. Kalau makna secara umum adalah orang yang tawadhu. Jadi tawadhu di sini tentu diarahkan tawadhu kepada Allah sesuai dengan makna aslimu. Serahkan dirimu kepada Allah, maka sesaat seseorang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka menjadilah dia orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mukhbitin itu ternyata luas, maknanya bukan sekedar urusannya pasrah kepada Allah di dalam perintah ibadah dan seterusnya, keimanan dan seterusnya, akan tapi ternyata dia di saat berurusan dengan manusia lebih memasrahkan kepada Allah, bahkan di saat diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar, maka menjadilah dia orang mukhbit yang tampak sabar, tidak dendam. Bahkan disebutkan orang-orang ini adalah orang bertakwa, orang-orang mulia. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran juga tentang manusia disanjung, ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha, itu mukhbit itu situ. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi mukhbit itu orang semacam itu. Kadhiminal ghaidha. Jadi beri kabar gembira orang mukhbitin. Orang mukhbitin yang di saat dizalimi ternyata dia dengan ketenangannya menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada reaksi-reaksi yang menunjukkan kalau dia adalah ingin membalas dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Sebab amarah itu memang adanya di dalam hati. Tapi kalau tidak ditahan meledak akan menjadikan mata merah, mulut berucap, tangan memukul dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan. Menahan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian tidak cukup mukhbit itu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nasi, kemudian berusaha bagaimana memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat salah kepadanya. Urusan pribadi ya. Ini bicara tentang urusan pribadi, bukan urusan Allah. Kalau ada urusan hak Allah diganggu, hak Nabi Muhammad diganggu, kalau marah kita dungu. Syariat Nabi diganggu, ini pribadi, kita dicaci, kita diolok, kita dizalimi. Inilah. Dia menyerahkan kepada Allah, aku milik Allah, aku dizalimi. Dan dia yakin bahasanya di saat dizalimi ada kebaikan yang ia dapat. Seperti suatu ketika Imam Hasan Basri itu mendengar berita bahwasanya, ya Imam, ada orang mencacimu dan mengolokmu di sana. Oh ya, begitu. Karena kebetulan waktu itu musim kurma muda, rutop. Maka beliau mengambil nampan terbagus, diisi rutop terbagus, kirimkan kepadanya. Kok begitu Imam? Bagaimana aku tidak membalas kebaikan? Karena dia telah mengirim kepadaku kebaikan. Karena aku tahu orang yang mencaciku dan mengolokku telah memberikan kepadaku kebaikan. Bagaimana jika tidak aku balas dengan kebaikan? Ya, ini membalas kebaikan. Maka sampai para orang yang faham makna ini, makna bahwa orang yang dicaci, digunjing itu sebetulnya telah diberi hadiah kebaikan oleh orang yang menggunjing. Sehingga perkataan di kalangan ahli khair, orang yang hatinya sudah tingkat tinggi itu terheran-heran
jika ada orang disakiti kok membalas dengan kejelekan. Aneh. Ada orang diperlakukan jelek tapi membalas dengan jelek. Jadi bagi mereka adalah hal yang mengherankan. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya diberi kebaikan, kok membalas kejelekan? Karena kebaikan bagi orang yang sudah kenal Allah itu bukan di dunia saat ini, langsung kebayang surga sana. Lihat, ini mukhbitin. Sudah tingkat tinggi. Jadi dizolimi sama orang, kebayang ini adalah tabungan pahalaku nanti di akhirat. Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Urusan pribadi itu maksudnya di sana, hak saya dan sebagainya. Kalau urusan Allah harus marah dong, syariat Nabi Muhammad diganggu. Kita diajak maksiat, ganggu kita ini. Lain cerita, kita nggak boleh terima, nggak boleh pasrah. Diajak minuman keras, nggak apa-apa. Dipaksa mau enggak, silakan. Ini bukan itu. Diajak melakukan kehinaan, ya namanya bukan. Tapi hak kita dicaci, kita diolok.